bilang, ada saja yang bilang, ngapain tinggal sama orang Jepang, nanti kamu kafir, nanti kamu ikut beginilah, mabuk lah, apa gitulah. Fatimah ngasih kado Al-Fatihah. Nah, itu Oh, iya? romantis banget tuh, ceritain dong. Wah. Istri saya tuh benar-benar udah kandungannya udah besar kan. Terus kerjaan saya nggak dapat. Terus dia cuti di perusahaan. Kalau di sini kalau udah 1 tahun kerja nggak dapat kan gajian. Dia baru kerja 6 bulan udah cuti hamil kan. Nggak masuk gajian. Terus saya nggak dapat kerja. Tapi saya selalu bilang sama Fatimah, Daijobu, Daijobu, Bismillahirrahmanirrahim, Daijobu, bilang kan. Daijobu apa sih artinya? Ya, tidak apa-apa, sabar, tidak apa-apa. Saya selalu ngomong gitu, padahal saya panik. Tapi, Mas Neo, Fatimah udah pernah diajak ke Lombok? Oh, itanang kayak Lombok. Lombok 2 nikah ya. 2 kali. Dua Oh, kali. 2 kali. Nah, Tapi nikahnya di mana? Di Lombok atau di Jepang? Jadi pertama kan nikahnya itu nikah di masjid dulu kan, di Jepang kan. Ya, waktu itu saya balik ke Jepang 3 bulan pakai visa liburan. Dan saya bilang sama Fatimah, pas balik itu langsung nikah. Pas balik langsung nikah, saya ajak ke masjid yang di Fukuoka dulu, terus dia masuk Islam. Disaksikan sama mahasiswa kuliah di sana kan. Nah, banyak sih teman beberapa. Habis itu nikah di sana. Tapi nikah secara negara belum kan, masih kita cari sahnya dulu kan. So habis itu saya tinggal bareng sama istrian sama Fatimah. Tapi yang lucunya itu saya nggak sadar kan, kita kan menikah secara Islam kan, baca syahadat kan, disaksikan, berarti kita sudah merasa wah aku sudah nikah kan. Tapi sedangkan dia enggak merasa sudah nikah. Maksudnya karena ini pertama kali dalam hidupnya dia tidak pernah menyaksikan hal tersebut kan. Jadi masih masa iya aku sudah nikah, masih anu lah ya, belum. Kalau di Jepang tuh nikah ada upacaranya gitu kali Iya, ya. mungkin ya. Ya, akhirnya saya 1 bulan bareng sama dia itu saya cekcok, saya agak kita udah nikah kok dia kayak teman atau masih suka ngomong biasa-biasa gitu Pak. Saya nggak sadar kan, saya lupa budaya di sini tuh kan lain di Indonesia. Dan habis itu ini aku mikir, ini aku beneran nikah atau gimana, aku mikir gitu kan. Dan akhirnya sebulan setelah itu baru ngurus nikah secara negara di Jepang kan. Nah, pas nikah secara negara, saya yang kebalik sekarang. Saya nggak merasa nikah secara negara kan, karena nikah di Jepang tuh nggak seperti nikah di Indonesia, ada kengin semua kan. Saksi kalau kita nikah di sini tuh kayak bikin KTP gitu. Misal kita ke kantor lurah, kita serahin foto-foto, oh mana calon suaminya, oh ini, oh ya udah tanda tangan sini, set, ay selamat Anda sudah menikah. Sudah selesai seperti itu. Udah. Oh, cuma sekedar legal doang, tanda tangan dan lain-lain aja gitu. Ya, jadi saya tuh, masa udah nikah? Dia yang senang sekarang. Gantian dia yang happy kan, gantian dia yang wah udah jadi suami istri. Tapi saya bingung, masih kayak gimana ya? Makanya dari sana saya tahu, oh ternyata gini perasaannya Fatimah ya. Saya sekarang merasa ini nikah beneran apa gimana ya? Saya bilang pikir gitu di kantor lurahnya ini beneran katanya. Masih heran saya, nah setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bareng, barulah merasa benar-benar. Nah, akhirnya kan bawa Fatimah ke Indonesia nih, ya kan? Nah, kita tanya Fatimah nih, waktu pertama kali ke kampungnya Mas Neo. Perasaannya gimana?
Shock, apa happy first atau impressionnya gimana tuh lihat tempat itu apa namanya Indonesia kok begini atau gimana gitu dan bisa. sebelumnya udah pernah ke Indonesia belum? Ah itu dia. Ini Indonesia atau Lombok kurumai dona image ni natte atau ni Indonesia ni tato ini mo domo あ、行く Indonesia 前と。行く前とそうそうあー行く前はまあリゾートのイメージ、やっぱバリのイメージが強いからね。 で、ロンボクに、でもバリはイメージと同じ感じ。同じと思ってる。同じ、イメージと同じね。それで私ロンボクのはすごい田舎だけど田舎のいいところがたくさんあるな。で私の家はであってどうも家私の家住んでるはところとなんかか家の大きさに対してなんか人がすごい多い。家族が来たり帰ったり来たり帰ったりめっちゃ多いな。 Jadi waktu sebelum ke Lombok kan memang sudah cari browsing kan dulu kan. Ya bayangannya itu memang seperti Bali kan karena Bali dikenal kan di Jepang kan. Nah, setelah dia ke Lombok ternyata benar seperti Bali. Tapi itu kan masih di wilayah wisata kan. Nah, setelah saya ajak ke rumah tuh baru dia kaget lihat suasana di rumah. Karena satu rumah kita atau kita di Indonesia kan satu rumah tuh paling isinya 8 sampai 12 orang, 20 orang tinggal satu rumah kan. Dia kaget kan, banyak kali orang. Karena di Jepang satu rumah isinya paling 3, 4 orang lah itu paling gitu kan. Kita di Indonesia kan gitu kan, kalau ada keluarga datang atau pasti ngumpul keponakan semua sampai kaget ini ibunya mana, bapaknya mana kan. Kalau satu orang tua itu dikira anaknya banyak gitu. Jadi waktu tahu keluarga Mas Nyoni banyak itu agak kaget juga deh, banyak keluarga gitu ya. Ya kaget juga. Tapi ada resepsi juga nggak di sana? Ada acara pernikahan juga nggak di sana di Ada. Jadi waktu nyampe Lombok saya udah bilang ke ibu, saya duluan pulang kan nunggu di Lombok bikin sedikit pesta kecil lah gitu. Tapi waktu itu nggak ngundang banyak, niatnya sedikit ya tetap aja rame. Yang diundang 25 yang datang 100 ya, gitu. Jadi pas nyampe rumah ya acara kecil-kecilan makan di musola dekat rumah sama keluarga gitu datang gitu kan. Perkenalan ke ini saya kenalkan sama anggota keluarga saya tuh sampai heran, ini keluarga banyak sekali ya. Oh ini bapak saya ini saudaranya, ini anaknya ini bibi saya, ini semua dikenalin sampai bingung. Ngapalinnya bingung juga. Tapi ya. saat itu Fatima datang sendiri atau sama keluarga juga dari Jepang? No, toki hitori de kita Indonesia. Jadi pas pertama datangnya cuma sendiri, cuman seminggu kalau nggak salah. Seminggu ya. Gitu ya. Ini kan waktu itu ada kisah tuh di salah satu kontennya Mas Neo tuh, Fatimah ngasih kado Al-Fatihah. Ini istri bilang mau hadiah apa katanya, ulang tahun hadiah. Nggak perlu hadiah-hadiahan, cukup kamu bacakan aku surat Al-Fatihah saja itu sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, itu romantis banget tuh, ceritain dong. Wah. Al-Fatihah ditirunya atau? あ、 dengar nih. Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
Darahim, Toihim, Akuzubiarahim, Paradori, Amin. Masya Allah. Waduh. Salut banget. Keren. Mas Neo aja sampai sekarang masih kesengsem loh. Waduh. Kalau bisa dibacain Al-Fatihah ya. Selalu bilang penyebutan lidah orang Indonesia sama Jepang kan lain. Saya bilang itu urusan belakang. Yang penting hafal di hati, pengucapannya itu nanti urusan Allah yang menilai. Iya. benar. Mas Neo ini kok bisa istri tiba-tiba punya ide ngasih Al-Fatihah, apa diminta atau gimana? Kan sebenarnya ya jujur ya, sebenarnya saya tuh hati bergejolak. Lucu banget sih. Kita kan memang di belakang video kan memang kalau sholat atau ngajar kan sering kan, cuman bapak di Indonesia Umi pengen dengar menantunya ngomong, bisa bicara bisa baca Al-Fatihah kan. Terus bapak bilang, enggak apa-apa lah, coba bapak pengen dengar suatu kebanggaan untuk orang tua di Indonesia melihat menantunya yang mualaf bisa Al-Fatihah dan disaksikan oleh keluarga yang lain kan, gimana bangganya orang tua di rumah kan. Tentu saya juga bangga kan orang anak. Bukan berarti memamerkan ibadah anak istri saya bisa begini loh, bukan. Saya juga ada perasaan seperti itu kan, nanti pasti ditanggapi begini, tapi bapak bilang Bismillahirrahmanirrahim, jangan berpikir seperti itu, biarlah orang mikir gitu, tapi ini anggaplah hadiah buat dia dan buat ibu bapak di rumah. Jadi saya fokus ke sana, makanya saya lihat Bismillahirrahmanirrahim, ya udah Fatimah coba bacakan buat bapak, dan ternyata banyak yang suka, banyak komen yang bagus-bagus, jadi saya banyak yang senang, banyak yang terharu kan, senang sekali saya kan, makanya saya suruh hafalin yang lain lagi. Oh iya, bagus. Udah berapa yang disuruh hafal? Lagi kan, ya saya suruh surat Alif Lam kan, saya baca semua kan, saya ajari semua Fatimah. Nanti momen-momen seperti itu nantilah saat di Lombok nanti biar dibacakan di tempat umum. Aduh, menarik banget ya. Soalnya di satu sisi juga saya bilang bukan gimana ya, image-nya orang yang menikah dengan orang Jepang apa itu kan, ya kita tahu kan Jepang kan agamanya nggak ada kan. Terus nauzubillah kalau yang nikah sama orang Jepang Arab tuh suaminya ngikut istrinya, ikut arus istrinya gitu kan, banyak kan yang seperti itu kan, saya dengar kan, saya lihat juga kan. Nah, jangan makan babi tapi ikut makan babi kan, adalah yang ikut lah pokoknya kan. Nah, image seperti itu pengen saya balik. Iya. Pengen saya balik karena saya juga sering dibilang, ada saja yang bilang, ngapain tinggal sama orang Jepang, nanti kamu kafir, nanti kamu ikut beginilah, mabuk lah, apa gitulah. Jadi dengan salah satu video tersebut juga biar kebalik perasaannya yang, wah ternyata saya salah sangka. Biar nggak stereotip ya? Iya. Ya biar begitu maksudnya. Tapi ini syiarnya Mas Neo loh, maksudnya ngebuat orang-orang tuh stigma orang kalau Nggak seuzon gitu ya? nggak seuzon gitu. Nah betul, maksudnya begitu ya. Jadi pengen dihilangin image-nya yang nikah sama orang asing, yang mualaf, yang ini bakalan rusak. Enggak, kita balik sekarang. Oh tapi ini sulit juga ya sebenarnya Mas Neo nih, kan di Jepang itu hampir semua makanan pasti ada babinya karena dia suka banget babi kan di Jepang kan. Ada bumbunya babi, ada ininya, ada cukanya apa segala macam. Itu caranya gimana Mas Neo ngindarinnya tuh? Beli kurma. Loh, kok jual di sana sih? Saya juga di sini memang saya walaupun tidak mengandung babi, saya memang nggak suka makanan Jepang ya. Jadi saya jarang makan makanan Jepang, jadi saya nggak terlalu khawatir karena saya suka masak sendiri. Terus saya sering beli bumbu halal food online kan, dan juga karena setiap hari saya pesan begitu, jadi dia juga lidahnya jadi orang Indonesia sekarang.
Paling suka masakan apa? Fatima suka masakan Indonesia yang mana? Suka makan apa? の料理何が好きよ。誰牛そういうその料理は。天平 Tempe. Oh, ada Oh, jual di sana ada tempe. nasi goreng soto ayam rendang Soto ayam jangan begecak. jangan でも bisa jangan begecak wa lombok Lombokku ya. so. Aduh, Jadi ada ibu bikinkan dulu di Lombok. Ini mungkin di Jakarta nggak ada ya masakan namanya itu jangan itu daging. Begecak tuh maksudnya dicincang. Oh, daging cincang. Cincang. Oh. Tapi Lomboknya itu jangan begecak namanya. Nah, Umi bikinkan itu dulu terus dikasihkan Fatima kan. Nah, waktu dia makan tuh, wih, Langsung ya, suka. sampai sekarang saya yang capek disuruh terus. Karena disuruh masak itu ya. Agak repot soalnya kayaknya ya. Kalau udah bikin itu bener marah menurun. Begitu. Gak emosi serius kalau dimasakin. Nanti saya mau bikin jangan becek. Bagus. Hari ini senang lah dia itu senang. Walaupun becek-becek, semua dibecekin nggak apa-apa. Ini kalau kita lihat YouTube-nya Mas Nyo ini orangnya suka bercanda banget ya, maksudnya sama istri. Kadang-kadang istri itu Diusilin. ngejailin istri Iya. gitu kan. Istri. Terus yang apa waktu itu pernah lihat yang pertama kali dapat kerja itu juga yang istrinya nggak mau dikamerain, pikirnya bilangnya nggak dapat kerja, Iya. nggak taunya dapat kerja gitu. 仕事始まるよ。嘘嘘合格合格そうよ。なんで20日から始まる仕事。嘘うん。もう合格そう。 Itu gimana ceritanya tuh? Tapi istrinya tuh ngerasa di prank nggak tuh? その仕事見つける時の動画よく見てます。ドッキリ。Oh, mau hari itu naik. Ya Allah, itu kalau diceritain Mas Hari itu benar-benar kayak gimana ya, kayak suatu anugerah, wah, ajaib lah. Saya pikir gitu kan. Jadi istri saya tuh bener-bener udah kandungannya udah besar kan. Terus kerjaan saya nggak dapat. Terus dia cuti di perusahaan. Orang kalau nggak mungkin nggak tahu di Indonesia kalau 1 tahun nggak kerja itu kalau cuti hamil nggak dapat gaji ya? cuti hamil dapat ya? dapat tapi cuma berapa bulan gitu. 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan. Abis itu setelah 3 bulan langsung masuk. Kalau di sini kalau udah 1 tahun kerja nggak dapat kan gaji kan? Dia baru kerja 6 bulan udah cuti hamil kan? Nggak masuk gaji kan? Terus saya nggak dapat kerja. Tapi saya selalu bilang sama Fatima, Daijobu, Bismillahirrahmanirrahim, Daijobu bilang kan. Daijobu apa sih artinya? Tidak apa-apa, sabar, tidak apa-apa. Saya selalu ngomong gitu, padahal saya panik. Mau lahiran nih soalnya. Biar dia tenang kan gitu. Tapi dia nggak pernah nuntut kan. Alhamdulillah, singkat cerita saya dapat di perusahaan dekat sekali dari rumah, cuma 5 menit naik sepeda. Dan itu saya benar-benar nggak percaya kalau saya dapat perusahaan. Sampai saya pulang, saya mau cerita sama istri saya lulus, nanti saya kegeeran. Saya bilang kan, ini saya beneran lulus, bagaimana sih? Pikir kan. Tapi kalau dilihat tadi bosnya kok ngenalin saya ke semua ya karyawan, berarti saya lulus. Saya menganggap diri saya lulus waktu. Sebenarnya masih semi-semi agak lulus apa enggak nih gitu? Seandainya walaupun nggak lulus pun bisa jadi video lagi kan, ternyata nggak lulus. Tapi Jadi konten. alhamdulillah waktu saya pulang, tapi 80% saya keterima ya, ngerasa saya keterima. Pulang ya, saya kasih tahu istri ya seperti di video tuh, saya ceritain semua gini. Akhirnya beban yang di otaknya yang berbulan-bulan tuh langsung hilang. Akhirnya dia pulang kampung, meninggalkan saya tenang, melahirkan. Saya nggak bisa lihat Yusuf lahiran.
Dan saya nggak pernah cerita sebenarnya seminggu sebelum saya dapat kerja itu bapaknya Fatima meninggal dunia ya. Turut Jadi berduka saya ya. nggak pernah cerita gitu. Nah, jadi itu benar-benar berat sekali momen waktu itu karena bapaknya juga kalau nelpon saya nanya, dia sudah dapat kerja, wih, saya harus dapat kerja, harus semangat. Ibunya juga kan, Dian, gimana kerja, wih, harus dapat. Akhirnya bapaknya pas seminggu saya dapat kerja, bapaknya meninggal. Saya dapat kerja ya sedihnya kan, nggak bisa ngasih tahu bapaknya. Dia udah kerja loh, kan, gitu kan. Jadi, wih, sedih sekali waktu itu. Makanya seandainya kalau nggak ada kamera ini saya bakalan nangis katanya kan di video itu kan. Di video waktu saya bikin surprise. Seandainya kalau nggak ada kamera saya benar-benar habis-habisan nangis. Tapi orangnya sabar. Alhamdulillah. Ya namanya rezeki ya Mas ya, kita nggak tahu. Iya, benar. Aduh, Masya Allah. Saya duga benar. Saya ditolak 7 kali lebih di perusahaan sini. Tapi Mas Neo, sebenarnya gimana sih kehidupan di Jepang sendiri gitu? Kalau kita kan biasanya ke Jepang kan cuma memang karena liburan gitu ya, yang cuma kita ngeluarin uang di situ gitu, karena memang udah ada spend money buat emang holiday. Nah kalau Kalau Mas hidup Neo ini ya. kan hidup gitu. Tadi juga sempat cerita bahwa istri cuti nggak digaji, terus Mas Neo sendiri bingung mau cari uang. Nah sebenarnya seberapa sulit sih tinggal di sana gitu? Terus pendapatan di situ kalau misalnya emang udah ada pekerjaan tetap, apakah benar-benar menggiurkan atau gimana? Saya ditinggal 3 bulan loh. Oh, 3 bulan, proses lahir itu 3 bulan. dari sebelum sampai lahiran 3 bulan gitu ya? Ya sampai lahiran. Mhm. Sampai Yusuf umur 1 bulan saya ketemu. Oh, berarti Oh jadi benar-benar- pas video itu bang baru ketemunya sama Yusuf itu? Itu pertama kali. Pas sama istri saya bilang, Yusuf, bagus nama Nabi, saya bilang kan. Saya ceritain kan kisah Nabi Yusuf kan, saya kasih tahu ini. Oh iya, kata istri saya nggak pernah nolak. Kita mau harus nama ini. Memang ada yang bilang kok pakai nama itu sih. Ada nama Jepangnya ada pasti ada nama Jepangnya Yusuf kan. Cuman istri kan